Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan podcast kami yang kedua, yaitu Ngantri, ngobrol bareng santri SMP Nurul Huda. Oke Sobat Santri, karena ada pepatah yang mengatakan jika tidak kenal maka tak sayang, perkenalkan dulu dengan kami. Saya Erina Tembang Sosialis Tata Zepa dengan partner saya Dewi Aisar. Oke, nah sekarang kita akan membahas santri sehat ngaji semangat. Nah, dengan di sini ada narasumber kita, Dokter Aisyah. Nah, gimana dokter kabarnya? Alhamdulillah baik. Perjalanannya lancar, Dok? Agak dingin ya, musim kemarau kalau malam. Alhamdulillah. Nah, Dokter Aisyah, kita ini kan sebagai santri ya, pasti itu nggak jauh dari jadwal yang padat atau waktu yang padat dari pagi sampai sore, mulai dari sekolah, ngaos, dinia, dan sebagainya. Nah, dokter, akhir-akhir ini tuh banyak santri yang stamina tubuhnya itu semakin berkurang, sehingga mudahnya mereka terjangkit penyakit yang ringan seperti pusing, batuk, pilek, dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya dokter, apakah jadwal padat itu memengaruhi kesehatan para santri atau kita-kita yang lagi mengalami masa-masa tersebut? Oke, jadwal padat. Jadwal padat ini nanti berkaitan sama ini ya berarti ya, tidur dan makan, Ya, betul? benar banget. Oke. Kalau berkaitan dengan itu otomatis ya. Jadi ya, karena hormon-hormon di tubuh kita itu dipengaruhi entah istirahat ataupun nutrisi. Iya. Nah, oleh karena itu, kalau ditanya apakah berpengaruh? Iya, berpengaruh ke pertumbuhan, berpengaruh ke imunitas tubuh ya. Jadi orang gampang sakit tuh, gampang jadi flu lah ya, biasanya yang paling banyak flu, panas, atau mungkin beberapa juga ada yang bilangnya panas dalam masuk angin gitu. Oh, Nah iya, itu iya. bisa karena jadwalnya padat, betul, Iya. ngaruh banget. Itu juga apakah mempengaruhi pada perkembangan juga dokter? Ya, bisa karena hormonal yang tidak stabil nanti bisa mempengaruhi pertumbuhan, biasanya gitu. Jadi baiknya memang kalau teman-teman santri dengan jadwal padatnya ya, kalau saran sih biasanya teman-teman selesai ngaji gitu ya. Kapan sih, jam berapa sih? Biasanya paling lama itu jam 9:30. Oke, paling lama 9:30, taruhlah jam 10 ya. Jam 10 persiapan tidur, mandi kan, sikat gigi, cuci kaki dan lain-lain. Itu biasanya ambillah 15-30 menit tidur, berarti 10:30. Bangun biasanya jam berapa? Kalau misalnya mau ngaji atau mau apa? Jam 4-an. Oke, jam 4. Berarti kita ada waktu tidur sekitar 5 jam, 5 jam setengah? Iya. Ya. Kebutuhan tidur teman-teman, apalagi kita tahu di sini santri itu usianya dari ada yang SD, SMP, SMA dan kuliah awal. Ya. Dimana itu adalah masa pertumbuhan. Tidur yang baik masa pertumbuhan itu sebenarnya 6-8 jam. Nah, ketika tidurnya kurang dari itu mungkin ada gangguan dari hormon. Ya, hormonal. Kalau saran dari saya, mungkin selain tidur yang saat malam itu, berarti mungkin kalau siang ada waktu, biasanya pulang sekolah masih ada waktu ya setengah jaman gitu. Nah, itu bisa dipakai untuk tidur. Kita ada tidur siang, karena memang kan tidur siang itu bagus juga ya untuk balance waktu istirahat yang kurang di malam itu. Jadi gitu ya, dokter. Nah, adanya jadwal padat ini juga mempengaruhi kesadaran diri santri, dokter. Mengurangnya kesadaran diri akan kebersihan lingkungannya juga gitu. Oh, jadi karena padat, jadi nggak sempat bersih-bersih gitu, lupa mandi. Iya. Nah, itu mempengaruhi kesehatan kulit kan, dokter. Nah, yang paling sering terjadi tuh skabies atau kudis ya kadang. Nah, itu kenapa sih kok bisa terjadi, dokter? Oke. Kita bahas dulu beberapa yang sering perilaku dulu ya. Perilaku teman-teman santri yang menyebabkan sakit kulit ini berarti ya, ngomonginnya sakit kulit. 1, teman-teman tuh suka menggantung baju di dalam kamar ya, gantung baju di dalam kamar, atau handuknya kurang kering,
atau maaf berganti-gantian handuk atau pakaian dalam, pinjem-pinjeman biasanya gitu kan, temenku ini gitu, aku pinjem-pinjeman. Kadang hal tersebut tidak bersih, digunakan bareng-bareng. Kita bahas nomor 1 dulu nih, skabies budik. Katanya zaman dulu belum mondok kalau belum budikan. Ya bener ya, belum mondok itu nggak budikan gitu. Salah ya, kalau kalian budikan berarti kalian adalah orang-orang yang jorok. Jarang banget kali. Ya, padahal kita di Islam udah ngajarin mau sholat aja wudhu 5 kali, berarti harus bersihin gitu kan? Iya. Mau ketemu orang mau apa? Nah, skabies budik itu apa sih isinya? Dia adalah kutu. Kutunya kecil, ukurannya mikroskopik, kita harus lihat pakai mikroskop supaya bisa ngeliat dia. Biasanya dia menggali terowongan di dalam kulit. Jadi kutu itu kan bisa loncat-loncat, jalan-jalan ya. Dia aktif saat malam, berkembang biak saat malam, menggali-gali saat malam terutama. Beda sama manusia yang bangunnya pagi, dia lebih aktif saat malam hari. Nah, ketika seseorang memiliki gudik, dia yang dari tangan bisa nempel kemana? Ke sela, apa sih namanya ini? Sela siku ya. Lipat siku, bisa ke lipat ketiak, bisa ke lipat paha, bahkan area kemaluan. Banyak tuh cewek atau cowok yang sampai parah banget itu biasanya bisa kan? Itu kutunya masuk ke dalam tubuh, Dok? Kutunya ada di permukaan tubuh, di dalam kulit. Ini kan kulit. Kulit itu permukaan tubuh, dia masuk di dalam situ. Nggak masuk ke dalam peredaran darah, dia ada di luar. Di luar. Di luar, tapi dia masuk ke dalam kulit, makanya gatel setengah mampus katanya. Nggak tahu sih, aku nggak pernah nyoba, jangan nyampe. Alhamdulillah. Tapi gatel sekali katanya kalau malam. Nah, karena dia kutu bisa pindah kemana-mana, otomatis bisa nular. Nah, kalau dia udah nular, itu temennya harus diobatin. Cara pencegahannya gimana? Dia nularnya gimana? Satu, nular lewat sentuhan. Namanya kita pegang, tep gitu. Misalnya di sekitar sini ada ya temen yang gue dia pegang, tep. Kan kita nggak tahu itu si kutunya lagi tidur kayak lagi ngapain ya. Dipegang dia loncat jatuh gitu nempel di sini. Terus dia berkembang biak melakukan hal yang sama di tubuh temen yang megang. Atau orangnya habis tidur di kasur yang sama, temennya tidur di kasur itu juga. Oh iya. Pindahlah itu dari satu teman ke teman lain. Atau pinjam-pinjaman handuk. Makanya tadi kan kita ngomongin handuk, baju, dan lain-lain. Nah, kayak gitu. Intinya penularannya adalah lewat kontak langsung dan tidak langsung. Karena mereka kutu, jadi mereka bisa dengan mudah berjalan-jalan. Gitu. Kalau satu orang sudah kena, ini masih ngomongin gudik dulu ya. Satu orang sudah kena, maka satu lingkungan harus dibersihkan. Gimana namanya kutu? Tidak hanya kita pakai obat kutu, karena tadi kan kutu bisa jalan-jalan. Kalau yang gatal di sini nggak cuma di sini yang diobatin, tapi sebadan. Jadi dioles ya. Karena itu tadi kutunya dia itu bisa jalan. Kalau yang gatal di sini, tapi yang diobatin di sini doang, barangkali ada yang lagi traveling nyampe sini. Kan yang lagi traveling nyampe sini, kita cuma ngoles di sini. Beda Tadi, sama kutu rambut tuh kan? Dia beda. Kalau kutu rambut dia nempelnya di rambut kan, sudah jelas tempat-tempat berambut. Kalau ini dia sukanya di sela-sela yang anget-anget. Oh iya. Makanya di sela jari, di sela lipat-lipat tubuh gitu. Itu menggigit tuh kan? Apa? Menggigit, jadi menimbulkan ruam merah. Iya, sebenarnya dia bukan menggigit sih, dia sedang menggali terowongan untuk rumahnya. Menggali terowongan. Iya, dia menggali terowongan. Kalau pernah lihat teman-teman yang gudikannya agak parah, mungkin kelihatan loh, dia tuh ada terowongan-terowongannya gitu, kecil-kecil. Ya kecil sih, nggak kelihatan terowongan goa gitu kan, nggak. Kelihatan kayak garis-garis. Oh, gitu. garis-garis. Nah, tadi balik lagi satu tempat harus dibersihin. Bajunya direndam air panas, handuknya air panas, spraynya air panas. Nah, kalau yang berat-berat misalnya kayak karpet gitu ya, atau kasur kan nggak mungkin ya kita siramin air panas, apalagi kasur berat banget. Kalau yang kayak gitu mungkin bisa kita lakukan dengan membungkus hal-hal tersebut dengan plastik selama 5 hari. Tujuannya, kalau kita ngomongin tujuan, dibekep lah
istilahnya, dibekap biar nggak dapet oksigen, kan kutu juga butuh oksigen ya, dibekap, jadi semuanya dibungkus plastik rapet, nggak ada sela udara, tutup. Dokter, kan kita sebagai santri juga gak cuman memperhatikan kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental. Nah, biasanya itu tidak jarang saya menemukan kayak teman saya itu cerita karena dia overthinking karena pelajaran, dia nggak puas dengan pencapaian yang dia dapatkan. Nah, dokter pernah nggak sih overthinking saat kuliah atau SMA? Nah, itu di saat overthinking, bagaimana caranya dokter untuk mengatasi hal tersebut, dok? Oke, ini kita ngomong pelajar dan santri ya, pelajar plus santri. Kebetulan aku saat itu bukan santri saat aku SMA maupun kuliah. Jadi aku tidak memiliki apa yang namanya nggak pawang sih, benteng religius lah istilahnya. Kenapa sih aku ngomongin kok benteng religius? Overthinking apa hubungannya sama benteng religius? Overthinking itu karena kita nggak puas sama apa yang dikasih sama Allah, bener gak sih? Iya, benar. Ya, Allah kasih apa kita overthinking, ini kayaknya nggak gini, apa Allah begini ya, apa Allah begitu ya, gitu kan? Overthinking nggak baik-baik gitu. Iya, dipikirannya nggak baik-baik. Berarti kan kita tidak punya tembok religi yang kuat dalam artian kepercayaan kita ke Allah untuk nasibnya kita. Iya. Nah, kalau kayak gitu berarti hal yang harus dibenerin ya hatinya. Nah, justru teman-teman di pondok ini menurut aku punya kesempatan yang bagus. Ada ngajinya, ada pikirannya, ya kan? Iya, Banyak iya. tuh. Hal itu justru kalian jadikan media. Kalau teman-teman, maksudnya semua orang pasti pernah overthinking. Semua, nggak mungkin ada orang yang nggak overthinking kecuali dia udah nyampe tingkatan-tingkatan dewa kali itu hatinya. Cuma balik lagi, kita balik sama Allah. Ya Allah, ini gimana caranya? Dengan cara yang tadi ya pikir, balik lagi kita. Allah ini kasih ketetapan udah yang paling sebaik-baiknya ketetapan. Jadi itu yang meredakan overthinking. Nah, selain itu ya mungkin kalau memang overthinkingnya sampai ke belanjur keterlaluan gitu, sampai mengganggu aktivitas dan ini yang sehari-hari ya, kegiatan sehari-hari, mungkin memang butuh bantuan profesional sih. Nah, itu kadang itu karena overthinking saat belajar, biasanya ada anak ataupun santri dia itu jadi kurang kepercayaan diri atau merasa dia nggak dihargai gitu lah, dokter. Nah, itu biar mengatasi hal tersebut, kita sebagai temannya ya harus turut membantu dia agar dia nggak terus-terusan seperti itu, dokter. Nah, itu untuk mengatasi hal tersebut, membantu anak tersebut, itu bagaimana, dokter? Oke, kurang kepercayaan diri, mengurung diri, menutup diri. Ya, benar sekali. Wow, pertanyaannya berat. Jadi kalau kayak gini mungkin hal-hal ini bisa terjadi mulai dari masa kecil. Jadi biasanya yang lagi ngetren tuh apa namanya? Inner child trauma apa sih? Ya, pokoknya trauma masa kecil yang itu akan membentuk sikapnya dia dalam menghadapi masalah, misalnya gitu. Bermacam-macam kan tuh jenisnya. Mungkin nanti lebih baik dijelaskan dari bagian psikolog atau apa. Tapi hal yang membentuk dia masa lalu itu yang menjadikan pribadinya sekarang. Nah, apabila dia tertutup banget nih, kita temen bisa apa gitu? Oh iya. Temen bisa apa? Otomatis ada kita menjadi teman yang menjadi rumahnya. Apabila dia misalnya dia nggak punya rumah lain, misalnya mungkin hubungan dengan keluarganya nggak dekat atau apa ya, kita jadi rumahnya. Gimana? Ya awal-awal sih mungkin nggak bisa. Kamu kenapa sih? Kamu ada masalah apa? Nggak mungkin kan? Orang langsung defensif. Aduh, ini orang apaan sih datang-datang langsung mau ikut campur? Nggak mungkin kayak gitu. Mungkin bisa awal-awal datang pelan-pelan ya, ajakin aja dulu makan kek. Atau misalnya kalau ngaji diajakin bareng aja, ayo tak tungguin kalau bareng kayak gitu. Nanti dia lama-lama biasanya
relatif akan terbuka. Pokoknya dia merasa dihargai, dia merasa dicari, biasanya lama-lama akan terbuka. Nanti kalau sudah mulai terbuka nih, dia sering ngomong, baru tanya-tanya, pelan-pelan aja, kemarin kok kamu kelihatannya ini banget sih, sedih banget, ketutup, ada apa kemarin, gituin aja. Kalau misalnya memang dia sudah mulai terbuka, dia akan ngasih tahu sih biasanya. Jadi gitu ya dok. Nah, tapi terkadang nih santri ini melampiaskannya tuh ke makanan dok. Ya untuk memuaskan pikirannya atau untuk memuaskan dirinya sendiri daripada menyiksa dirinya sendiri. Seperti barcode kan, ngapain sih buat barcode? Untuk memuaskan diri aja kali ya, yaitu ya dengan memakan makanan yang dia sukai, memakan makanan dengan gula yang berlebihan mungkin. Nah itu apakah ada efek sampingnya dok kalau misalnya kita mengonsumsi gula yang berlebihan maupun micin yang berlebihan, apakah itu mempunyai efek sampingnya? Oke. Ini ada 3 topik. 1, barcode. Wah, ini agak berat ya. Kalau barcode itu, ini istilah keren dari menyakiti diri sendiri ya. Lagi ngetren. Nah ya, self harm. Lagi ngetren di anak-anak kayaknya. Maksudnya dulu ini adalah tindakan yang banyaknya dilakukan orang dewasa, tapi mungkin karena keterbukaan informasi, orang makin mudah meniru. FOMO. Ya, jadi FOMO. Ya, tapi ini harus kita sadari ya, apalagi kok ngeliat teman kita kok aneh itu suka gini-gini. Tapi nggak jelas, bukan di tempatnya tiba-tiba gini-gini, mungkin harus kita sadari, kita rangkul kayak tadi. Bahkan kalau perlu misalnya, kalau di lingkungan pesantren ya, ada guru BK ya, dipanggil guru BK-nya. Atau mungkin kalau dia butuh ke, tenaga profesional pun bisa diajak ke sana. Oke. Itu pelampiasan ke barcode, agak serem gitu ya. Ada lagi pelampiasan yang nggak serem-serem amat, tapi ternyata punya impact yang lumayan ya. Tadi apa, minum manis-manis. Manis-manis contohnya apa sih? Kayak es cekek. Es cekek. Terus apa lagi? Permen. Ada lagi nggak yang lain? Boba. Nah, permen boba. Terus tadi katanya sama micin. Iya, micin. Apa nih permicinan? Basreh. Apalagi cireng. Pedes-pedes. Yang pedes-pedes lidi-lidian. Yang kalau habis makan wah gitu kan. Iya. Nah, untuk masalah makanan ini, sebenarnya semua hal kalau dimakan secara secara secukupnya sih nggak masalah ya. Tapi sayangnya kalau kita makannya berlebihan, ya pasti kita punya resiko untuk terjadinya penyakit lebih lanjut. Yang manis-manis tadi contohnya boba kayak apa segala macam, es cekek, itu bisa beresiko menjadi diabetes. Kencing manis pernah tahu? Pernah. Nah, kencing manis itu selain diakibatkan oleh memang dia punya genetik, secara genetik dia mudah akan terjadi diabetes. Yang paling utama justru faktornya adalah pola hidup. Kebanyakan makan manis, kebanyakan makan gula. Kecanduan dok. Ya nggak kecanduan juga sih. Kan ada tuh yang orang senengnya kalau minum nggak manis nggak enak gitu. Atau sehari minum es teh 4 gelas. Es teh manis ya, bukan es teh tawar. Es teh manis 4 gelas gitu kan. Atau apalagi sweet tooth kita bilangnya ya, sweet tooth. Kalau kita bilang suka makan manis-manis, ntar habis makan donat, dia makan apalagi coklat, habis makan coklat makan apa lagi. Nah, itu hal-hal seperti itu yang bisa membuat seseorang lebih mudah untuk terkena diabetes. Nah, sedangkan ternyata rekomendasi penggunaan gula buat kita itu sehari cuma 50 gram. Berapa sih 50 gram itu? Setahu kami ya, 4 sendok mungkin dok. Ya, bayangin kalau kita sekali minum es teh itu kan gulanya 2-3 sendok ya. Oh iya. Berarti kita cuma boleh minum es teh sehari 1 sampai 2, nggak nyampe 2. 1,5 gelas berarti kan. Iya, kurang manis kan. Kalau kayak gitu kurang manis kan, kalau cuma dikasih 2 sendok biasanya kurang manis kalau ukuran segini kan. Nah, karena ya itu cuma 50 gram sehari. Jadi kalau bisa boleh konsumsi manis tuh boleh. Sesekali, kebanyakan mungkin dalam setahun sekali, cuma sekali ya nggak masalah. Kayak aku pagi makan donat, siang aku minum boba, malam aku makan coklat. Tapi sekali setahun tuh nggak masalah. Nah,
yang jadi masalah adalah tadi kecanduan katanya ya, pelampiasan. Apalagi kalau ternyata triggernya nggak hilang. Misalnya dia stres gara-gara sekolah, stres gara-gara apa namanya, biasalah anak muda ada masalah percintaan atau apalah. Nah itu hal-hal yang seperti itu stresornya yang dihilangkan, baru nanti gulanya ikutan hilang. Gitu. Kalau micin, micin garam, kalau garam itu kita bilangnya paling banyak menyebabkan darah tinggi. Darah tinggi. Darah tinggi, tekanan darah tinggi banyak kan. Darah tinggi sendiri itu nanti bisa bikin banyak efek. Gara-gara darah tinggi kena sakit jantung. Nah, pernah denger ya? Gara-gara darah tinggi nanti bisa kena stroke. Banyak lah. Gara-gara darah tinggi kena penyakit ginjal. Jadi intinya awal mulanya dari darah tinggi. Awal darah tinggi dari apa? Selain keturunan ya tadi sama pola hidup. Konsumsi garam berlebihan itu bisa meningkatkan tekanan darah. Balik lagi ke jumlahnya. Iya. Kalau garam pada orang normal kayak kita kan, kita nggak ada sakit apa-apa, itu maksimal 5 gram sehari. Maksimal berarti sekitar 1 sendok teh lah ya. Maksimal. Belum lagi makanan yang akan kita makan. Nah ya itu. Coba bayangin kalau kamu udah makan, misalnya nih lidi-lidian tuh kan enak ya. Tidak memungkari guys bahwa lidi-lidian itu enak. Tapi udah makan segitu terus nanti misalnya makan nasi pakai kuah apa, ditambah kerupuk tambah kecap, waduh, itu garamnya tinggi banget. Balik lagi setahun sekali boleh. Tapi setahun berkali-kali ya itu nanti bahaya gitu. Berujung jadi rumah sakit dong. Ya. Jangan sampai nanti masih muda baru umur 22, 23 udah darah tinggi. Itu jangan. Ya, maksudnya itu biasanya karena pola makan dari mulai kan teman-teman di sini yang apa namanya jadi santri juga mulai dari muda ya. Nah, dari muda gara-gara kebiasaan seperti itu akhirnya membawa hal yang tidak baik kan kasihan juga. Iya. Itu perbedaannya gula yang berada di kemasan maupun yang ada di takaran dengan gula yang ada di nasi itu apa bedanya? Oke. Gula di nasi. Ya, dua-duanya sama-sama gula. Bedanya adalah biasanya gula yang ada di kemasan yang kalau kita minum langsung manis. Nah, itu gula yang lebih mudah atau siap pakai. Jadi dia dimasukin langsung kepake di badan. Kan kita ngapa-ngapain butuh energi ya. Itu dicerna juga. Jadi dia lebih mudah dicerna. Lebih mudah dicerna, lebih mudah digunakan. Berbeda dengan makanan-makanan yang kita bilang karbohidrat kompleks. Nah, nasi, kentang, roti itu kita bilangnya karbohidrat kompleks. Yang mana kalau kita makan, pernah nggak sih kalau kita makan nasi agak kelamaan gitu, mungkin ngunyahnya 2 menit, manis. Iya, pernah. Ada manis-manisnya gitu, kayak mineral. Nah, kalau manis berarti dia adalah adanya proses pemecahan gula. Tapi lama kan? Ngunyah 2 menit baru keluar rasa manis. Iya, dibandingkan kita minum es teh manis langsung manis ya. Nah, itu pun nggak semuanya. Jadi memang yang namanya karbohidrat kompleks atau gula kompleks itu jadi gulanya tuh beberapa molekul sehingga harus dipecah-pecah dulu sama enzim. Baru bisa digunakan sama tubuh kita. Nah, gula ini, nasi ini dibilangnya tinggi, sebenarnya sih dibilang tinggi banget juga enggak. Asalkan apa? Kita kalau di dunia medis kita ada namanya glycemic index. Itu jadi gulanya seberapa banyak makanan yang kita makan itu seberapa banyak menaikkan gula darah. Itu namanya glycemic index. Di seberapa cepat dan seberapa banyak. Nah, dia itu bisa dihambat, maksudnya pelan-pelan jadinya. Ketika kita makan nasi misalnya, akhirnya rilis gulanya itu masuknya gula ke peredaran tubuh lebih pelan-pelan apabila kita konsumsi makanannya seimbang. Apa sih? Di situ ada nasi atau sebagai sumber energi utama gitu ya. Tetap harus ada apa? Sayur, ada buah, protein. Ada protein. Nah, protein nggak usah yang mahal-mahal. Apa sih protein yang nggak mahal? Tahu, tempe, apalagi telur itu kan murah-murah tuh. Jadi dia harus bervariasi isi piringnya supaya gulanya nggak langsung naik. Karena semakin bervariasi di situ, maka proses pencernaannya semakin kompleks, semakin ribet, jadi naiknya akan pelan-pelan. Itu pentingnya kalau kita bilangnya tumpang gizi seimbang. Namanya tumpang gizi seimbang. Nanti mungkin bisa dicari sama yang lagi nonton gitu ya. Tumpang gizi seimbang namanya.
Oke dok, jadi tadi kan kita udah ngebahas makanan yang manis-manis nih. Nah, tapi saya masih punya pertanyaan nih dok. Nah, kadang itu ada beberapa santri itu ada yang telat makan atau mungkin nggak makan sama sekali dok, gara-gara jadwalnya yang padat, waktu yang padat. Jadi mikirnya, aduh, jadwal lagi padat-padat, buat makan aja kayak susah gitu dok. Nah, sehingga masalah pencernaannya itu mulai memberontak, mungkin kayak ada nyama, kambuh. Nah, itu apakah ada efek sampingnya selain menyebabkan masa kambuh itu? Oke, masalah jadwal padat. Nggak dipungkiri ya, emang teman-teman santri itu lebih sibuk daripada teman-teman yang cuma ke sekolah atau les doang ya. Karena sampai malam kan, les mah paling jam 7, jam 8 pulang, teman-teman santri sampai jam 10 malam. Iya, benar-benar. Kadang-kadang lebih sih. Ya, mentok-mentok bisa lebih. Iya. Nah, oleh karena itu, ini sebenarnya satu, kalau bisa adalah bawa bekal. Jadi ketika mau di sekolah, atau lagi nunggu misalnya mau ngaji gitu kan, ustadznya belum datang, gurunya belum datang, lagi kosong nih, makan 2 sendok, 3 sendok. Yang penting adalah perutnya keisi dulu. Terisi tapi sering. Ya, dikit-dikit tapi sering. Nah, jadi bawa bekal. Atau biasanya kalau teman-teman yang masih sekolah, sekarang kan SD sampai SMA dapat makan gratis ya. Iya. Ya itu bisa dimakan, dimanfaatkan makanannya. Dimakan pas lagi jam makan siang. Supaya nggak sakit. Ya. Terus bisa juga selain itu mungkin perlunya diperbaiki sistem ya. Biasanya beberapa pondok ada yang sudah memberikan makanan terstruktur dan terjadwal untuk santri-santrinya. Iya. Jadi, nah itu berarti santrinya harus datang tepat waktu. Jangan malas-males. Ikut jadwal harus rutin gitu. Dia datang ke situ makan yang bersih. Kan biasanya kalau dimasakin pihak pondok kan sudah bersih ya, sudah tahu terjaga gitu. Masalah lain selain tadi kita biasanya ya yang masih belum asam lambung. Ini kena asam lucu kan. Nah itu selain asam lambung mungkin yang banyak diare ya. Diare ya. Atau bisa juga kena tipes. Itu juga sama, itu gara-gara makanan. Kalau bisa makanan, bukan kalau bisa, seharusnya memang makanan itu dimasak dengan tempat yang bersih, nggak jorok, karena kuman-kuman itu nggak semuanya kebal sama asam lambung. Kan asam lambung itu memang pertahanan utama tubuh kita. Ketika kita makan, dia dicerna ya, bakterinya ikut luruh, tapi ada bakteri-bakteri yang masih nakal juga bisa masuk sampai lebih bawah. Jadi kalau bisa lihat masaknya bener apa enggak, bersih apa enggak, matang apa enggak. Nah, kan anak-anak muda itu ingin tahunya akan berbagai hal itu sangat tinggi ya Dok. Apalagi sekarang tuh anak muda itu menormalisasikan merokok di usia muda. Coba-coba ketagihan. Terus? Nah, kira-kira apa aja sih bahaya dalam merokok itu? Nah ini kebetulan Karena banyak ini kalangan juga loh. Susah disini. paling gampang dulu ya, rokok pada teman-teman yang punya kelainan dulu. Rokok pada jantung, rokok pada asma. Dia meningkatkan kalau udah asma, lambungnya jadi lebih kering. Gimana asap dimasukin ke dalam paru? Udah tahu asap. Cuma kalau kita datang ke tempat bakar-bakar sampah itu cuma hidup. Istilahnya gampang gitu. Baik merokok maupun nge-vape, yang katanya nge-vape itu aman. Kenapa? Nge-vape itu sama bahayanya sama ngerokok. Kalau ngerokok jangka pendeknya mungkin pertahanan kita ngomongin paru ya. Pertahanan parunya itu banyak yang rusak, makanya nggak masuk. Kita punya pertahanan sel-sel di sekitar saluran nafas yang biasanya bersih-bersih, tukang bersih-bersih, kena asap. Dia di dalam paru ini, bukan paru ya, saluran nafas, dia tuh ada sel-sel di ujung itu gini, ngebuang-buangin kotoran-kotoran di dalam, kena asap, rusak.
kalau kena asap rusak, akhirnya dia nanti nggak bagus untuk filtrasinya. Sedangkan kalau kita lagi hirup napas aja tuh sebenarnya bakteri banyak banget, nggak kelihatannya dalam mata kita. Filtrasi itu penyaringan. Iya, penyaringan dari sekitar. Makanya orang-orang jadi lebih rentan kenapa TBC. Iya, jadi gara-gara dia merokok, terus kena kuman TBC dibandingkan ini sama nih, misalnya aku merokok, kamu tidak, misalnya sama-sama ketemu kuman TBC, gara-gara aku merokok jadi aku kena. Tapi karena kamu nggak merokok, fungsi pembersihannya lebih bagus, nggak langsung. Kalau karena dia nggak, gampangnya gitu. Begitupun dengan penyakit-penyakit lainnya yang bentuknya lebih ke arah infeksi. Kira-kira berapa racun sih yang terkandung dalam rokok? Racun banget. Lebih kayak lebih dan terkenal ya, spesifik, maksudnya lebih menonjol di rokok itu racun apa? Banget ya, ada parah, ada banyak banget sampai itu tuh kalau kalian daftar tuh mungkin ada 100-an, mungkin ada racunnya. Wah, kalau yang membuat kecanduan namanya nikotin. Cuma sisanya ya racun. Ada yang racun yang dari pacu tikus, ada tuh di kandungan rokok. Ada yang kandungannya mirip sama pengawet buat mayat, itu banyak lah. Nah itu ada di rokok semua. Nah, jadi kayak ya sebenarnya kalau kita merokok tuh ya masukin racun aja sih ke badan kita. Dan kita nggak sadar karena bentukannya katanya enak ngerokok. Kenapa enak? Karena dia punya nikotin yang membuat kecanduan. Jadi semuanya dibikin nikotin. Iya, jadi katanya nikotin, aku butuh nikotin, gak tau kan gitu kan. Coba lagi, nggak bisa berhenti akhirnya. Nah, Kira-kira bahaya nikotin apa? nikotin itu di rokok, nikotin di tembakau biasanya, atau di vape juga dibikin dengan nikotin. Sebenarnya itu yang membuat kecanduan. Kalau mereka kecanduan ya otomatis ya biar beli lagi kan cuan buat perusahaannya ya. Kita beli, yang jual perusahaannya, kitanya sakit, perusahaannya mah berduit. Itu merokok itu sama seperti narkoba atau mungkin beda? Beda dikit lah ya, tapi sama-sama kecanduan. Beda dikit sih, cuma sama-sama kecanduan. Bedanya kalau kalau ngerokok itu diperbolehkan secara kesehatan, nggak ada dokter merekomendasikan ngerokok, nggak ada, coba cari. Nah, dokter, itu kan di dalam rokok itu katanya ada aseton ya, dokter? Nah itu kalau misalnya kalau misalnya rokok itu kayak dipecah-pecah, itu kan apakah keluar asetonnya? Ya kalau dipecah-pecah nanti dicek secara kimia sih keluar ya. Keluar. Aseton itu kan buat bersihin kuku ya. Coba bayangin buat bersihin kuku kucak aja luruh, apalagi itu paru. Jadi sebel. Nah, secara mikroskopis mungkin ya ada, maksudnya tapi harus diekstrak dari banyak rokok, nggak satu rokok keluar jadi satu aseton buat bersihin kuku, itu enggak, tapi memang ada kandungannya gitu. Memang ada kandungannya. Ada kandungannya. Kayak tadi bilang saking banyaknya sampai nggak ngapalin, banyak banget. Ada itu aseton di dalam rokok. Nah, dokter gimana sih cara mencegahnya buat perokok yang emang udah aktif gitu loh? Cara menghentikannya itu gimana? Oke, cara menghentikannya kita dari bagian paru, kita ada yang namanya beberapa rumah sakit bagian parunya memiliki klinik upaya berhenti merokok. Jadi memang spesifik dan harus biasanya dikerjakan profesional. Kayak Bisa terapi gitu dong? Iya, salah satunya terapi, bisa sampai hipnoterapi apa segala macam. Bisa yang langsung dihentikan langsung, stop gitu. Ada yang dihentikan pelan-pelan, ada yang dikurangi per batang gitu, tuh macam-macam caranya. Bahkan ada yang kita harus memberikan terapi-terapi yang istilahnya untuk mengurangi kecanduannya dia ke nikotin. Yang mana nikotin itu kan secara umum banyaknya di rokok gitu kan.
Nah itu bisa sampai seperti itu, bahkan ada yang tadi sama hipnoterapi, teman-teman juga tahu gitu kan. Iya. Ya kayak gitu jadinya. Kalau masalah rokok nih dokter, apakah ada efek sampingnya atau mungkin ada penyakit-penyakit yang timbul karena kecanduan merokok atau bagaimana dokter? Rokok dan vape. Iya. Rokok ya paling banyak menyebabkan itu kalau rokok zaman dulu, Iya. mungkin teman-teman masih kecil ya. Tapi zamanku kecil itu rokok dapat menyebabkan gangguan jantung, impotensi, kanker mulut ini. Iya. Zaman sekarang itu kayaknya orang-orang baca itu udah ala bodo amat gitu. Akhirnya itu rokok menyebabkan kematian. Sekarang cuma ditulis gitu kan satu kalimat. Ya udah, memang rokok menyebabkan kematian. Karena saking banyaknya penyakit yang diakibatkan oleh rokok, karena tadi racun-racun lain yang ada di situ, bukan cuma nikotinnya ya, nikotin yang membuat kecanduan, racun-racun lainnya itu yang membuat rusak. Paling banyak orang kena kanker, bisa kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker paru juga banyak, matinya cepet. Sekali didiagnosis 6 bulan meninggal. 6 bulan meninggal. Banyak yang kayak gitu. Gara-gara kalau kita tanya kenapa, iya dulunya ngerokok. Salahmu mau dibilang gitu kan nggak mungkin ya. Iya. Ya cuma memang ya itu faktanya, memang gara-gara merokok gitu. Lebih rentan perempuan atau laki-laki tuh kalau misalnya menghirup rokok atau kecanduan? Sama, Lebih dua-duanya. rentan. Oh. Cuma beda nanti akan ada perbedaan jenis sel-selnya. Cuma faktor resiko yang besarnya memang salah satunya perokok. Kemudian tadi kanker-kankeran. Kalau vape yang baru-baru ini banyak kita bilangnya evali ya. Jadi atau popcorn lung disease. Jadi gara-gara dia hirup, katanya kan vape lebih aman. Oh mana ada, banyak tuh yang masuk IGD gara-gara pakai vape. Dibuat main-main gitu. Hah? Kadang-kadang dibuat main-main. Iya gara-gara main-main. Ih enak, coba-coba nggak bisa berhenti, lama-lama sakit. Nggak lucu, masih 30 tahun kena penyakit jantung gara-gara ngerokok. Oh, iya. Jadi penyebaran racun di dalam tubuh itu emang cepet gitu kan? Iya. Mudahnya begitu. Karena kita hirupnya murni racun. Nah, sedikit menyampaikan, saya ingin ada pertanyaan sedikit dari teman saya. Apa saya boleh Boleh. bertanya sedikit pada dokter? Ini untuk pertanyaan yang pertama ya dok. Apakah pola tidur yang tidak cukup itu membuat kulit wajah seseorang kusam? Dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, untuk pertanyaan maaf ya dok, ini menyangkut pautkan kecantikan. Soalnya teman saya juga cewek dok. Kesehatan kulit nggak sih sebenarnya seluruh organ tubuh kan tadi dipengaruhi makanan, kemudian polusi sekitar, termasuk istirahat. Kalau kita nggak cukup istirahat, iya bisa banget. Apalagi ya mungkin kalau zaman sekarang sih udah canggih ya skincare-nya. Iya. Selain tidur cukup, mungkin bisa dibantu dengan skincare yang sifatnya bisa mencerahkan dan memperbaiki skin barrier kulit, kita bilang gitu. Ya teman-teman mau udah pada tahu zaman sekarang masih kecil-kecil juga skincare-nya udah lengkap gitu kan. Boleh yang kusam itu dikasih biasanya produk-produk drugstore yang isinya niacinamide gitu-gitu. Tapi tetap utamanya adalah itu jaga pola hidup dulu. Pola hidupnya sudah dibenerin, tidurnya cukup nih misalnya. Jangan lupa makan buah, vitamin itu dibutuhkan untuk kulit, vitamin E ya kan, biar kulitnya tetap lampi. Terus vitamin C biar mukanya cerah gitu kan. Vitamin C itu termasuk apa aja? Biasanya yang banyak di sesuatu yang agak masam. Masam. Iya. Jeruk itu kan asam kan. Nah, mangga termasuk gak? apa? Belimbing dulu. Boleh sih, tapi asam banget ya. Sebelum minuman kayak gitu kan. Seputar pertanyaan lagi, ini ada tambahan lagi dok. Oh, oke. Untuk pertanyaan yang kedua, apa yang menyebabkan rambut mudah rontok? Rambut mudah rontok. Wah, ini seputar kecantikan semua. Oke. Apa yang menyebabkan rambut mudah rontok? Satu, memang genetik, dia mungkin pergantian apa sih namanya?
pergantian rambutnya, pergantian rambutnya memang cepat, jadi terlihat seolah-olah rontok padahal dia tumbuh juga tuh ada. Atau memang yang kelihatan botak dari sana kan ada tuh beberapa kelihatannya rambutnya tipis banget. Nah, gara-gara rontok banyak. Itu kanker bukan? Bukan, kalau kanker justru dia rontok karena kita masukkan biasa obat-obatan tertentu sehingga dia merusak sel-sel tubuh termasuk yang sel membelah. Kenapa? Rambut kan membelah terus ya supaya jadi panjang. Nah, itu makanya rontok. Tapi ada orang-orang yang tidak sedang terkena kanker tapi rambutnya memang bawaannya botak gitu kan, ada yang botak di sini, ada yang botak di belakang. Oh iya, Itu ada gitu. Itu memang genetik banyaknya. genetik. Banyaknya ya. Tapi mungkin kalau pada laki-laki ada lagi karena dia hormonal, kita bilangnya karena hormon kelaki-lakiannya testosteronnya terlalu tinggi, itu juga bisa biasanya mundur itu garis palanya mundur dikit. Iya. Jadi seharusnya gini mundur dikit gitu kan, itu biasa gitu. Nah itu penyebab kerontokannya secara genetik. Nah bisa juga secara stres bisa. Iya, stres bisa. Stres, gangguan hormonal, misalnya dia kalau perempuan nih banyak yang siklus haidnya tidak teratur juga disertai rontok juga bisa. Nah itu jadi memang macam-macam. Nah oleh karena itu yang bisa, kalau genetik kan kita udah Allah kasih apa dikasih genetik itu ya sudah. Genetik itu keturunan. Iya keturunan. Yang tadi kan yang tiba-tiba ada yang kecil gitu kan botak, nah itu bisa genetik. Tapi kalau yang rata itu biasanya banyaknya stres ya. Stres rambutnya rontok, belum pernah ya. Belum merasa karena stres bisa menyebabkan rontok, atau mungkin pada ibu baru melahirkan juga rontok, itu hormonal. Nah berarti kalau kayak gitu apa yang harus dilakukan? Asupan sama asupannya dibetulin, yang makanan-makanan yang mungkin bisa memperbaiki pertumbuhan apapun, Kayak sayur-sayuran gitu. bisa. Terus habis itu bisa mungkin obat-obat, kita buat obat topikal yang dioles, karena ada tuh beberapa mungkin minyak-minyakan seperti rosemary oil gitu kan, atau rambut rontok lainnya. Kalau misalnya hormonal mungkin agak sulit ya, kayak ibu baru melahirkan itu kan ya fitrahnya aja begitu. Cuma ya biasanya dibantu dengan nutrisi sama obat-obatan sama jangan stres gitu aja. Nah dokter, itu ada nggak, bener nggak kalau sampo itu termasuk penyebab rontoknya rambut? Sampo menyebabkan rontok rambut? Iya, kadang ada yang nggak cocok juga dokter. Oh maksudnya tak pikir gara-gara sampoan jadi rontok. Aku mikir dulu, oke. Kalau shampoo tertentu ada beberapa orang mungkin nggak cocok ya di kulit kepalanya, bisa. Iya. Cuma tidak banyak, maksudnya kasusnya tidak sebanyak itu. Biasanya ya lebih karena hal-hal lain di luar itu. Tapi tetap bisa. Oke, terima kasih dokter atas penjelasannya tentang seputar kesehatan di lingkungan pesantren. Kami semua mohon maaf atas kesalahpahaman atau salah tingkah kami. Sebelum diakhiri podcast kali ini, kami mempunyai pantun tersendiri buat kalian semua. 2, 3 buah kelapa. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.